وولده ولبيته اللهم انصر في فلسطين يا الله اللهم انصر في فلسطين اللهم انصر في فلسطين يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga warga kita, warga Palestina diselamatkan oleh Allah SWT, diberi perlindungan. Terus juga yang meninggal wafat semoga mati syahid. Kita tidak bisa buat apa-apa, yang bisa doa kepada Allah SWT. Kita berbadan lanjut acara walimatul qasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang kompak, wis pada ngantuk. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus nggih. Lu ya piket ta pangapurane. Badung sing kosong kuwi pan mbok pejabat atau pripun. Niku kali bisa diisi nggih. Al aula summa aula, yang utama diutamakan. Jenengan sop ganjaran si paling ageng niku sop pertama nggih. Monggo maju dulu baru kita mulai nggih. Monggo dengan kesadaran perasaan nyuwun. Bukan semakin jero semakin anget nggih. Maksudnya jagungnya pikirannya aja ngeres nggih. Ora ati sapa ning jaba. Nah ya Allah. Soalnya tenten minggu ini bisa ngobrol. Oke waktu ngaji nggih. Ngaji sing mangan siji ustaz direne mingkem kabeh menang. Kene apa mboten? Arane ge cangkem, dicangcang koneng mingkem aja ngobrol bae. Kenapa harus kompak menjawab salam? Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Pak, ada yang tahu? Ingin tahu aja betul banget. Kenapa wajib? Karena as-salam itu tulisannya al-salam. Kenapa betul? Al-nya niki mengandung makna al-istidrak. Makna apa? Al-istidrak. Biar yang menjawab salam selama dunia akhirat. Pengen apa mboten selama dunia akhirat? Tidak hanya selama dunia akhirat aku mendapat 3 keuntungan. Saya buktikan, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Tentu bahasa beliau tentu 3. Waalaikumsalam. Semoga jenengan kabeh pulih keselamatan, angsal keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga jenengan kabeh jenengan sedaya angsal rahmate Gusti Allah. Rahmat iku napa? Kasih sayang Gusti Allah. Bukan bahwa rahmat almarhum ya, bahwa saya bukan. Yang ketiga wabarakatuh. Semoga jenengan sedaya angsal keberkahan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya uripe berkah, wafate husnul khotimah, utange bisa lunas nggih. Ora dibayarna nggih, bayar dewek-dewek. Salamnya baru 2 kali, sunai pinten 3 nggih, karena innallaha yuhibbul witra. Sungguhnya Allah mencintai bilangan yang ganjil. Maka ketika kita zikir baca tasbih 33 kali, tahmid takbir, langit lapis 7, bumi lapis 7, ganjil semua. Maka kita juga dengan yang ganjil-ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa midal adin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir qul yasir 'alaika yasir. Rabbi tamim bi khairin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma astur 'aiba mu'allimi anni wa la tudhik barakata ilmihi minni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa min al-hadis. Ingkang kula hormati para alim ulama, sesepuh ini sepuh. Ingkang kula hormati ketua RT, ketua RW. Ketua RT, ketua RW-nya datang nggih. Ingkang kula hormati para ustaz, Ustaz Abu Yasin. Ingkang kula hormati Ustaz Kuser. Ingkang kula hormati Ustaz Muhikto. Menghormati Ustadz yang baru ya, di daerah ada Ustadz muda, Ustadz Jeffrey ya, mana Ustadz Jeffrey? Itu calon Ustadz ya. Semoga semuanya para Ustadz kita, guru-guru kita bersama diberi berkah panjang umur. Menghormati Sohibul Hajat Sebelbet, yaitu Bapak Yudo beserta istrinya Ibu Toreha yang menikahkan anaknya, yaitu Mas Dwi. Semoga anaknya memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang saya hormati juga para bapak-bapak tamu undangan yang berkenan hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu daripada namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan sebelumnya. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, dinten Sabtu nggih, malam Minggu. Malam Minggu kita bersama pengantin. Kira-kira pengantin baru lagi asik-asik kayak Mas Dwi dengan Mbak Nila ya. Ini ketemunya di mana ini? Nah, nggak apa-apa, jujur kacang hijau. Bengkel. Oh, katanya kamu di bengkel. Lah nggak ada apa? Ya, maksudnya nggak ada servis. Berarti itu maksudnya cinlok. Apa? Cinlok, cinta lo. Kasih ya. Ini langsung aja, intinya daripada pernikahan itu saya jadi teringat sejarahnya ya. Sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah Nabi yang pertama. Kalau Nabi awal dan akhir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu pernah mengadu kepada Allah melalui malaikat Jibril. Mengadunya kepada siapa Pak? Kepada Allah melalui malaikat Jibril. Sinten niku? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika di dalam surga, ini bisa buat tebakan. Pak, kalau kita lihat ibadah apa yang dari surga dibawa ke dunia, dibawa ke surga lagi? Ibadah apa? Pak Jin. Sholat, buatan sholat di dunia. Puasa di dunia, ngaji di dunia. Apa? Ibadah nikah. Jadi ketika Nabi Adam dalam surga serba ada, gratis anggur, anak anggur, gratis duit, kata duit seberapa umpama, semuanya bisa terlaksana, langkah keselan. Tetapi merasa kesepian, serba ada, serba nikmat, tetapi merasa kesepian, akhirnya mengadu kepada Allah melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, sampaikanlah salam saya kepada Allah, dan saya mau bertanya, mohon jawaban dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya apa ya Jibril, kata malaikat. Ya apa? Ada, kata Jibril. Saya tahu, saya sebagai manusia makhluk yang sempurna, punya akal, punya pikiran. Saya bukan tidak bersyukur di alam surga ini serba ada, pengen apa ada, tetapi saya merasa kesepian. Saya tahu dari ujung rambut sampai ujung jempol. Jangan salah nyebut dari ujung rambut sampai ujung jempol, saya tahu fungsinya. Contoh, kita punya kepala, punya otak, punya akal untuk berpikir, punya pikiran untuk berpikir, punya akal untuk mengakali, ngakali duit, bebas halal, ngakali ilmu. Punya mata untuk melihat, punya hidung untuk mencium. Mungkin pengantin anyar ki wis kabeh pahala Mas Dwi. Dari mulai cekelane,
pegangan-pegangane. Ini jujur bae iki abung-abungan iki wis pahala tau halalan thayyiban dan membuka dosa. Ini misalnya sing lanangnya ada hitam manis. Ketika istri mencium suaminya, kayak apa? Kayak Abu Hajar Aswad, ya kan? Dan ini jadi cekelane wong pengantin anyar, pegangan-pegangane, pelukane, ambungane kabeh niku ganjaran. Gitu kan? Dan bisa menggugurkan semua dosa. Allahumma amin. Saya tahu fungsinya mata, fungsinya hidung untuk mencium, lisan untuk berbicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang istri, ya kan? Ntar malam berarti ada sesuatu yang suara sampos, ngerti malam pengantin aja, pengantin lawas boy. Kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang. Tetapi saya tidak tahu, ya Jibril, di dalam aurat saya ada satu ya, barang yang nyelempit di kabudan, kayak pisang, kadang gede, kadang sini, kadang ngadeg, ya. Kadang tai, kadang tidur, kadang tegang, kadang lemas. Oke, fungsinya apa selain untuk kencing, untuk apa? Oke, saya sampaikan ya pesan Anda yang ada kepada Allah. Kata Allah, sampaikan Jibril, jangan khawatir, akan saya bikin pasangannya. Saya bikin wadah, ya. Ada pulpen, ada nggak tutupnya? Ada, semua ada tutupnya. Jadi punya pasangan antara dibikin. Tetapi dari apa? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Akhirnya diciptakan. Ini suaranya pada suara apa? Sositom ya. Artis juga ya. Tapi buat artis pengantinannya, ya bisa. Nanti asik-asik kayak gitu. Yang mesti ya. Saya tidak tahu. Maka kata Allah akan diciptakan ya, pasangannya, wadahnya, untuk supaya di surga menjadi tenang, tidak merasa kesepian. Ini dikatakanlah dari tulang rusuk yaitu Siti Hawa. Ketika cipta Siti Hawa, langsung Nabi Adam itu melongo gitu. Ini anak makhluk kayaknya sejenis manusia, tapi kurang rambutnya dawa, ayo teman. Terus anak, maaf ya, anak bulungnya loro, yang seksi menaksir. Apa? Naksir Nabi Adam, punya hasrat, punya nafsu. Kata Allah, jangan, bukan mahramnya, harus dinikah. Walinya siapa? Walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saksinya? Saksinya dua malaikat, Israfil dan Mikail. Sinten Pak? Israfil dan Mikail. Makanya setiap orang mana dua saksinya? Gitu Pak Badan? Di Mikail Israfil, lah ini jadi saksi nih pernikahannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Harus ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka berlaku ibadah nikah dari surga ke dunia, nar ke surga lagi. Besok saya ibadah bakal menikahi 72 bidadari. Besiko lemas, nah, ning anaknya kalau lemas saya, sekalipun 72 bidadari nggak ada capeknya. Emang di dunia, serba capek. Innal hayata fid dunya mamlu'atun bil mataibi. Di dunia ini dipenuhi dengan kecapean. Jagung, baik ya kesel. Kumpul bengor bojo ya kesel, kerja baik ya kesel. Nggak ada, tidak capeknya itu dalam dunia. Tapi di surga tidak ada kecapean. Akan hidup selamanya, akan senang selamanya. Makanya kita sebagai umat yang akan dilakukan insya Allah, yang dari karena Nabi Adam asalnya di surga, kita juga insya Allah sebagai anak cucu Adam akan kembali ke surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Maka terjadilah ibadah nikah dari surga ke dunia, ke surga lagi. Makanya yang belum nikah, nikahlah. Karena apa? Fal yatazawwaj fa innahu aghadu lil basari wa ahsanu farji. Kata Nabi, kalau sudah waktunya nikah, nikahlah. Kenapa? Nikah itu untuk melindungi dari pandangan yang bukan mahramnya. Yang kedua, akan menjaga kehormatannya, farjinya, kemaluannya dari perzinaan. Maka
Makanya ketika anak sudah dapat jodoh wis aja ngenteni suwe-suwe mau jadi fitnah. Ayo bukan kebobolan nggih, bahasanya LKM nggih. Lamar keri matang listit. Nauzubillah min nikahkanlah. Ini kewajibannya untuk menjaga pandangan dan juga menjaga harga dirinya, farjinya. Nah itu nikahlah. Saya pernah ditanya curhat teman-teman sekerjaan, umurnya sama kayak saya 87, kayak 87. Dia sudah mapan menurut saya nih. Ketika kenapa nggak nikah? Jawabannya satu. Dan yang bisa nikah, wedi bukan orang bisa ngempani anak kayak wonge. Kayak itu jawabannya. Yang kedua, takut ntar kalau saya nggak punya duit, utangnya pani siapa? Ya Allah, sampai segitunya. Berarti dia mainan rumah tangganya siot ya, kecil. Tetapi kalau kita memahami ayat Allah, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imadikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un. Kata Allah, janji Allah, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imadikum. Nikahkanlah yang masih membujang, ya, masih bujang perawan kayak Mas Dwi dan Mbak Nila, nikahlah. Jika maaf saya belum punya apa-apa, rumah belum punya, motor belum punya, belum makan, lama bujang makan Mas Dwi, ya tenang saja. Dulu saya waktu nikah borong 150.000, ya tetap ada, oke? Dan itu tenang. Sampai istri bilang, Mas ke listrik ente belum bayar gas, pirang-pirang, minta kepada Allah dengan sholat duha, dengan sholat istikharah. Jadi Gusti game malam macul langite Gusti Allah, siang macul bumine Gusti. Maksudnya apa? Ketika malam tangi Mas Dwi Balila aja turu baik bangun seperti malam jam 3 misalnya untuk sholat apa? Tahajud, hajat, karena urunge duwe hajate masing, duwe kebutuhane masing, duwe ujiane masing, semua punya hajat, maka minta kepada Allah. Kadang kita itu keliru. Sholat hajat, sholat istikharah, kadang kalau kepepet masalah jodoh istikharah, masalah pekerjaan istikharah, jangan. Kalau bisa istikharah itu setiap malam kita istikharah, karena istikharah itu dari kata khairatun. Dari kata apa? Khairatun. Yang benar itu apa Pak? Istikharah. Apa istikharah? Pakai ho apa pakai ha? Pakai ho nggih. Istikharah dari kata khairatun. Talabul khairah fil amri, mencari kebaikan di dalam urusan, minta kebaikan dari Allah, pilihan yang terbaik, rezeki yang terbaik, jodoh yang terbaik, usaha yang terbaik. Alhamdulillah. Jangan pakai istikharah, pakai ha itu artinya beda. Karena istikharah dari kata khairatun, artinya kebingungan. Masa kita belum sholat sudah bingung ya? Jadi masa kita sholat kita bingung, belum sholat sudah bingung mikirin utang ya? Jadi kita istikharah, minta kebaikan dari Allah di dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Baik urusan rumah tangga harus selalu istikharah. Mas Dwi Banila tidak hanya ketika kepepet, istikharah setiap malam. Paginya istikharah habis duha. Tujuannya apa? Agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumah tangga niku maaf enaknya pertama nek kamu tadi di rumah tangga ki awal ki lagi pengantin baru, itu lagi enak-enaknya. Kita mau boten lagi asik-asiknya, lagi senang-senangnya. Pengantin lawas saya wis beda. Turune anget, tangine mumet. Dari itu wis pikir kebutuhan. Dan ini maka harus siap. Namanya juga rumah tangga, dari kata dua rumah dan tangga. Rumah artinya kehidupan suami istri. Ketika Mas Dwi dan Mbak Nila kumpul, maka akan menjadi akur. Bukan akal menjadi akur. Maka harus saling memahami, karena yang namanya nikah menyatukan dua prinsip yang berbeda. Berbeda orang tua, berbeda karakter, berbeda hobi, maka harus saling memahami. Pesan saya Mas Dwi dan Mbak Nila, ketika ribut tolong aja pekatan. Kebanyakan orang zaman-zaman sekarang kayak artis, orang cocok gak ditakoni bisa dipekat sih, karena sudah tidak seprinsip Pak Ustadz. Yang namanya nikah itu menyatukan dua prinsip yang berbeda, gak akan sama, tinggal imbangi kayak rel kereta api itu kan kanan kiri.
Tidak bisa. Karena apa? Kalau perempuan kebanyakan menggunakannya perasaan, baper, okay? Kalau laki-laki maka dengan akal. Maka ketika ribut apapun pesan saya, tolong aja perkataan Mas Dwi, istiqomah di jalan Allah. Ngerti istiqomah nggih? Bukan istiqomah istri tiga dikotakin rumah, bukan. Istiqomah itu artinya terus menerus. Siji dengan nikah semakin tambah imane karo Gusti Allah. Karena dengan nikah tambah anak, entar insya Allah bisa mikir rumah, mikir motor, mikir anak. Jadi tambah. Ini janji Allah. Iya kunu fuqara'a yuhnihimullahu min fadlihi. Jika kalian nggak punya apa-apa ketika rumah tangga, maka yuhnihimullahu min fadlihi. Allah akan mencukupinya. Allah akan mengabulkan hajatnya. Itu janji Allah ketika kita niat ibadah lillahi ta'ala, niat nikah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya nikah untuk menjaga kehormatan saya nikah untuk mengikuti sunnah Rasul. Gitu, insya Allah menjadi anak. Satu, harus tambah iman, okay? Yang kedua, Mas Dwi dan Mbak Lila mulai sekarang sudah sadar diri, tahu diri. Wis nyong seorang bujaman, seorang pramani. Aku tuh orang dewekan, nyong wis suami, nyong wis istri. Maka harus menjaga pandangan yang bukan mahram. Jangan sampai ada istilah pelakor, berebut laki orang, terjadi selingkuh. Na'udzubillahi min. Dari hari ini kita tukar cincin, juga tukar hati, saling percaya, penuhilah hatinya Mas Dwi. Saya cintanya hanya kepada Mbak Lila. Titik. Yang lainnya wanita lain haram hukumnya, kayak gitu. Jadi hanya istri saya dan orang tua saya. Selesai. Tapi kalau hatinya tidak punya seperti itu, misalnya lihat terima, akhirnya menjadi cekcok di dalam rumah tangga. Jadi si paling ayu adalah istri saya, yang lainnya tidak ada apa-apa. Kayak gitu Mas Dwi. Begitu juga sama. Sekarang mulai begini, saya sudah tidak sendirian, saya punya suami yang paling ganteng, paling setia, paling eman. Sudah. Ketika ada perselisihan, tolong dengan istikharah dan musyawarah, jangan sampai ya menuruti hawa nafsu, menuruti amarah. Niat nikah menghidupi sunnah Rasul, niat ibadah, niat untuk menambahkan iman kepada Allah. Yang kedua, niat sing apik-apik nggih dalam rumah tangga. Apik ora terus ora apik. Elek ora terus luwih apik ketimbang sing apik ora terus. Baik toh? Jelas toh? Ketak toh? Ketak jangan nggih. Maksudnya apa Mas Dwi? Niatnya yang apik-apik, yang baik-baik. Melayani istri, sayang istri, punya gajian buat istri. Jangan marahi istri, yang baik-baik, kan berjamaah, okay? Di sini musolanya dekat nggak Mas Dwi? Berjamaah. Ada mentang-mentang konten anyar, subuhnya pelentong, okay? Karena ini tengah pintu, waduh ya kasih ya. Ini sekalian difoto. Kalau duka, di fardu subha, sehingga sholat subuh dan duka kayak ini salah, okay? Jadi tetap subuhnya iya, Tuhannya iya. Jangan digabung subuh jam 8. Jadi ini ada kalau yang usul di fardu subhi, niat jadi usul di fardu subha, niat salat subuh dan duha. Nah, itu yang kurang pas, ya. Terus selain dari niat yang baik-baik, yang ketiga sabar. Dalam rumah tangga pasti anak ujiannya Mas Dwi, ya, harus sabar. Yang pertama, as-sabru fi taatillah. Sabar di dalam taat marang Gusti Allah. Mencari nafkah capek, terus berusaha sabar dalam ketaatan. Bagi anak-anak kayak subuh kudu tangi, sholat subuh, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil ma'asyati. Sabar dalam menjauhi maksiat. Iya ya, mengisbah sibatun itu bukan makron saya, astagfirullah. Karena sekarang abis terjadinya kehancuran rumah tangga dan main medsos, ya. Medsos apa sosmed, ya. Dan itu kan dari Facebook, dari WA, akhirnya bisa merusak rumah tangga. Nah, udzubillah ini, makanya harus hati-hati, pasang niat yang baik-baik. Sabar dalam menerima maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam fil musibati. As-sabru fil musibati. Sabar dalam hadir segala ujian di dalam rumah tangga. Mesti ada ujiannya. Ujiannya dari kakak ipar, dari mertua, dari orang, mesti anak. Kudu sabar. Orang sabar, Bu. Syukur-syukur hari bisa ben mandiri di rumah tangga, belajar kontrak, rumah atau bikin rumah.
Jadi untuk lebih mandiri. Ini jadi hidupnya bebas, tidak ada tekanan dari siapapun. Yang terakhir, Mas Dwi, di dalam rumah tangga, tanamkan rasa dalam hati Mas Dwi dan Mbak Lila, ikhlas dan mahabbah. Napa Mas Dwi dan Mbak Lila? Ikhlas ya, apapun di dalam rumah tangga belajar ikhlas dan mahabbah. Senang kekurangan istri diterima, kekurangan suami diterima, senang. Terus yang terakhir harus amanah dan istiqomah. Amanah harus bisa menjalankan kewajiban seorang suami kepada istri, yaitu menafkahi lahir batin. Inilah kewajiban seorang istri, harus bisa melayani suaminya dengan lahir batin. Syukur-syukur nawali disit, jadi pada pakai pengantin lawas tangge. Bahasane sing halus. Mas Dwi, dinagi pas soda apa? Oh iya nemen pasti. Malam Jumat sunnah, malam yang lainnya wajib. Umpama nggih, ini upah insyaallah kata sangat, karena hubungan suami istri kalau sudah nikah semuanya pahala, tetapi ketika belum sah maka semuanya dosa. Mari kita beristighfar kepada Allah, semoga ya dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah, dan kedua mempelai Mas Dwi dan Mbak Lila juga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita sebelum berdoa istighfar karena kita banyak salah, banyak dosa. Kita mau badan jujur kacang hijau cung. Ini sih dosanya paling akeh, ngacung. Nah, kasih gua ini. Si balik cilik langkah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ngobrol sarang-sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Aminkan doa saya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Monggo sareng-sareng. Amin ya. Alhamdulillah nasyukuru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ananda Mas Dwi dan Mbak Lila fi khair bil ilmi ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ya Allah, berkahilah keduanya ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum, dan kumpulkan mereka dengan kebaikan ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اجعلنا في ولدنا ya Allah, jadikan dan anak kami ya Allah, khususnya Mas Dwi dan Mbak Lila ya Allah, jadikanlah keturunannya ya Allah min ahlil khair ya Allah, min ahlil ilmi ya Allah, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahlil ta'at kepadamu ya Allah. اللهم اجعلنا في الخير يا الله من أهل الخير من أهل العلم ولا تجعلنا في أولادنا يا الله
وإياك رضا إنك الرشيد. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الجنة والسلامة من دار الدنيا وإلى الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا غفر الله لنا ولك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار. سلمنا والمسلمين واصلنا الإسلام وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga dengan bulan Ramadan kabul oleh Allah SWT. Saya yakin dari banyaknya ini ada 40 orang, ada salah satu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kalau nyumbang ngapunten. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.